Kita ke informasi lain, pemirsa. Beragam tanaman liar yang tumbuh di pinggir sungai mengandung zat yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Minimnya kesadaran masyarakat membuat tanaman itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Cakar ayam merupakan salah satu tanaman liar yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman yang masuk dalam tumbuhan paku-pakuan ini memiliki zat antioksidan yang dibutuhkan tubuh manusia untuk mencegah terjadinya kerusakan sel akibat radikal bebas. Ekstrak tumbuhan paku rani ini memiliki efek anti-tumor, melawan sel kanker, dan efektif mengobati infeksi virus. Seperti cakar ayam, daun pegagan yang banyak ditemui di pinggir sungai atau kebun ini bermanfaat untuk menguatkan saraf otak karena mengandung zat omega. Daun pegagan juga memiliki kandungan triterpenes, zat anti radang yang berfungsi memperlancar aliran darah dan mempercepat penyembuhan luka. Daun patikan kebo atau biasa dikenal daun biji kacang yang merupakan gulma ini pun memiliki kaya manfaat. Tanaman ini biasa digunakan untuk mengobati gangguan pernafasan seperti asma dan meningkatkan sistem imun tubuh. Daun patikan kebo mengandung natrium, kalium, kalsium, dan kaya akan vitamin C, fenolik, beta-karotin. Apotik hidup itu gunanya banyak sekali. Nggak usah susah, nggak usah mahal, mudah didapat, mudah dimanfaatkan, dan manfaatnya luar biasa banyak. Aneka ragam tumbuhan yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat keluarga. Selain berkhasiat untuk kesehatan, tanaman obat keluarga atau biasa disebut toga juga bisa menghiasi lingkungan tempat tinggal kita. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan kita akan bahas lebih lanjut mengenai tanaman liar yang berkhasiat untuk kesehatan bersama pakar herbal medik. Ada Dr. Ipak Ritmah Rikenawati. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Baik, Dokter Ipak, ini kita ketahui ada banyak tanaman yang ternyata tumbuh di sekitar kita yang ternyata memiliki zat yang berkhasiat untuk kesehatan. Bagaimana cara membedakannya kemudian, dokter? Kalau tanaman liar sebenarnya kalau kita pelajari ya, semua tanaman ciptaan Allah itu luar biasa. Semuanya berkhasiat herbal, berkhasiat untuk pengobatan. Bahkan yang selama ini kita injak-injak gitu kan atau kita abaikan, itu bernilai potensi pengobatan yang sangat luar biasa. Seperti misalnya patikan kebo, ada rumput mutiara. Rumput mutiara itu herbal sebagai anti peradangan yang terbaik di herbal. Terus ada juga kemudian daun-daun sirih, rempah-rempah ya. Itu semuanya potensi yang luar biasa untuk kita dan memang disiapkan sama alam. Jadi alam memang sudah menyiapkan sedemikian rupa. Makanya kalau saya coba menggaungkan apotik hidup gitu loh. Apotik yang ada pada lingkungan hidup kita. Jadi apotik yang ada di alam. Nggak perlu kita jauh-jauh memberikan mencari obat yang sulit-sulit. Yang terdekat dengan kita itulah biasanya yang paling terbaik. Baik, dokter, ini apakah memang semua tanaman liar ini berkhasiat atau memang ada yang mungkin kita antisipasi ini berbahaya? Nah, bagaimana nih cara membedakannya antara yang berkhasiat dan yang berbahaya? Pada umumnya memang kita harus tahu ya, ini jenis tanamannya seperti apa. Memang ada tanaman yang berbahaya dan ada tanaman yang memang sangat aman untuk kita konsumsi. Nah, umumnya tanaman-tanaman yang berunsur toksik itu dari baunya juga ada kekhasannya, bau yang tajam, bau yang seperti kecubung. Pernah dengar kecubung ya, bunga kecubung itu berefek membius seperti memberikan efek kalau orang mencium bau kecubung itu bisa pingsan gitu. Jadi memang dan itu juga bukan tanaman liar sebenarnya, ada yang ditanam juga oleh masyarakat. Maka kita mesti perlu tahu jenis tanamannya seperti apa dan biasanya dari baunya, dari jenis tanamannya, daunnya seperti apa, akarnya seperti apa, itu bisa mencirikan bahwa tanaman ini aman atau tidak untuk dikonsumsi. Jadi perlu sekali masyarakat ketahui jenis-jenis tanaman yang seperti apa. Tapi pada umumnya tanaman-tanaman herbal itu umumnya aman sekali. Ya, jarang sekali yang bersifat toksik.
Walaupun toksik untuk manusia, tapi belum tentu toksik untuk hewan. Ya, jadi memang ada ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Tapi pada umumnya yang saya pelajari ya, yang saya pelajari itu herbal itu umumnya aman sekali. Aman untuk kesehatan. Nah, dokter, saat ini kan kita tahu sedang pandemi, dokter. Adakah tanaman-tanaman khusus yang bisa secara khusus meningkatkan sistem imun yang berfungsi memperkecil potensi kena COVID gitu, dokter? Ya, kalau yang selama ini kita lihat di dapur kita, utama ya seperti cengkeh, kayu manis, jahe, lengkuas, serai, kunyit, semuanya itu sebenarnya herbal yang berpotensi untuk meningkatkan imunitas kita. Coba kita bayangkan kita masak sehari-hari dengan rempah-rempah tersebut ya. Makanya saya lebih senang kalau orang-orang yang setiap hari yang dikonsumsi adalah makanan-makanan rumahan, bukan makanan-makanan instan. Karena apa? Biasanya orang-orang yang masak di rumah dia menggunakan bumbu rempah-rempah yang biasa dikonsumsi seperti bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, serai, lengkuas. Itu semuanya bumbu-bumbu dapur, sebenarnya potensinya sangat luar biasa untuk meningkatkan imunitas, apalagi kondisi sekarang ini ya. Dan yang paling penting, tanaman itu bisa kita tanam di rumah. Seperti jahe, kunyit, lengkuas, itu kita tanam di depan rumah pun bisa. Dan bisa kita konsumsi untuk kapanpun, tanpa kita harus khawatir bahwa ini akan membuat racun di badan kita. Dan kita sudah tahu sendiri kan kalau bumbu rempah-rempah tersebut sudah ribuan tahun bahkan dikonsumsi oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan tidak pernah kita menjumpai adanya orang yang keracunan rempah-rempah, ya kan? Jadi insya Allah herbal yang selama ini kita konsumsi, terutama di dapur ya, itu meningkatkan imunitas kita dan sangat mudah untuk kita konsumsi atau kita gunakan. Baik, tapi kalau pandemi gini dokter, apakah memang cukup dengan makanan yang memang sehari-hari kita makan begitu dengan rempah-rempah, tapi apakah harus diimbangi juga dengan minuman dengan olahan herbal? Ya, memang harus selaras ya, harus sinergi. Jadi masakan kita harus sesuaikan dengan makanan-makanan yang sehat tentunya. Terus kemudian konsumsi minuman-minuman pun bisa jadi kayak seperti jahe, kunyit, kan tidak mesti kita dari bumbu masak ya. Bisa juga kita buat sebagai minuman herbal seperti kunyit dicampur dengan jahe, campurkan serai, itu jadi minuman yang sangat menyegarkan untuk kita. Jadi bukan hanya untuk kita buat masakan, tapi kita juga bisa buat untuk dalam bentuk minuman. Atau selain dari herbal bentuk makanan dan minuman, sebenarnya gini, virus itu dilawan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Prinsipnya kalau badan kita kuat, virus itu akan kalah. Baik. Jadi prinsip kesehatan adalah harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sangat aman untuk tubuh kita dan sangat berpotensi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina kita. Baik, Dokter Ipak, nanti kita akan berbincang lagi mengenai bagaimana cara mengolah tanaman-tanaman tersebut sehingga bisa meningkatkan sistem imun.